Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah ini ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin 3 bulan lebih lah ya. Saya sudah nggak upload lagi di akun YouTube, tapi hari ini hmm, kita akan ngebahas tentang meteran yang ada di belakang saya ini ya, meteran yang terpasang di sebelah kiri. Karena kemarin kan di video sebelumnya saya udah menjelaskan tentang kompor induksi ya, kompor induksi gimana dayanya, terus kira-kira daya listrik PLN itu cukup atau tidak ya kan. Itu untuk video sebelumnya. Nah sekarang akan ada penjelasan lanjutan tapi mengenai tentang KWH meter atau meteran yang terpasang di rumah teman-teman semuanya. Nah hari ini saya akan menjelaskan ya fitur-fitur yang ada di meteran prabayar seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada masalah di sisi meteran prabayarnya atau meteran token lah, atau misalkan kita bilang ya, kalau meteran token atau meteran pulsa lah mungkin teman-teman mengenalnya seperti itu. Nah semoga video ini menjadi tips atau trik teman-teman untuk bisa mengecek bagus tidaknya sebuah tegangan di suatu rumah, arusnya berapa, terus kira-kira sisa KWH atau energi dalam meteran tersebut berapa, sehingga nanti teman-teman tuh bisa manage berapa sih pemakaian saya dalam 1 bulan, kira-kira habis berapa sih. Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke, langsung saja kita langsung tengok meterannya. Nanti saya akan jelaskan bagian-bagiannya, terus fungsi-fungsinya seperti apa. Oke, tapi tidak terlalu dalam karena ya sebagai pengetahuan kita sebagai pelanggan PLN seperti itu. Nah, ini adalah tampilan ya, tampilan dari meteran prabayar yang terpasang di kontrakan saya. Dia, kenapa kok banyak kali apa nih namanya ya, kapur ya sebelah melingkari, karena kemarin tuh banyak semut. Jadi supaya nggak dimakan semut, saya kasih kapur barus. Mungkin teman-teman kalau misalkan meternya banyak semut bisa pakai cara seperti ini. Oke, jadi yang perlu saya jelaskan pertama adalah, nah ini adalah meteran PLN prabayar atau bisa disebut meteran pulsa atau meteran token seperti itu. Nah, teman-teman itu bisa mengetahui kalau misalkan ini milik PLN dari meteran sampai ke kabel atas nih, kabel atas. Nah, ini nih sampai kabel atas sampai nanti ke tiang. Nah, itu adalah milik PLN. Nah, kabel ini itu masih milik PLN sampai MCB, ini namanya MCB. Setelah itu kalau kabel yang keluar sini itu namanya kabel tether U. Nah, dari sini sampai ke dalam rumah itu milik pelanggan. Terserah pelanggan mau modifikasi seperti apa. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagian-bagiannya. Nah, ini namanya MCB. Jadi MCB ini fungsinya sebagai pembatas dan juga pengaman. Jadi kalau misalkan ada arus yang berlebih, konsleting dan sebagainya, ini akan membalik, otomatis mengamankan instalasi dan juga bangunan dari teman-teman dari bahaya kebakaran listrik contohnya seperti itu. Nah, ini aja adalah display meteran prabayarnya. Bisa dilihat di bawahnya itu ada nomor meteran juga yang 50200 bla 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 bla. Ya kan, ini kebetulan merek Canet. Oke, selanjutnya ini pipet ya, yang dari angka 1 sampai 0. Terus ada backspace sama enter. Itu fungsinya untuk masukin angka token biasanya. Nah, biasanya di sini displaynya itu langsung nunjukin beberapa sisa KWH-nya. Di sini contohnya berarti tinggal 51,14 KWH seperti itu. Jadi cukup simpel menurut saya. Nah, satu hal, ini tidak boleh diapa-apain. Ini segel. Jadi dia harus tetap terpasang. Karena kalau ini hilang itu bahaya. Kan di sini saya akan menjelaskan 3 fitur tuh, atau 3 tombol, kombinasi tombol untuk mengetahui kondisi dari meteran ataupun tegangan ataupun arus ataupun sisa pulsa yang ada di meteran. Kombinasi pertama itu kalau misalkan mau ngecek tegangan di 41 enter. Nah, di sini bisa dilihat tegangannya 210 volt. Itu berarti tegangan standar seperti itu. Karena tegangan standar untuk alat elektronik di rumah itu berkisar mungkin di angka 190-an gitu ya, sampai 230 kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan masih di range itu masih aman. Jadi fitur ini yang 41 enter itu bisa digunakan teman-teman untuk mengecek berapa kualitas tegangan yang ada di rumah teman-teman. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk
panjang usia dari alat elektronik yang ada di rumah. Jadi kalau misalkan di rumah itu alat elektroniknya beroperasi pada tegangan di bawah standar, itu akan cepat rusak. Pun juga kalau misalkan di atas standar, itu akan cepat rusak. Selanjutnya itu ada kombinasi di 44 enter. Nah, 44 enter ini muncul 0,865 ampere tadi ya. Itu adalah beban atau arus. Jadi sekarang itu di kontrakan saya sedang memakai 0,8 ampere. Batasnya berapa? Batasnya ini 6 ampere. Jadi masih ada spare 5 amperan lebih. Jadi masih banyak. Sekarang berarti otomatis tidak sedang memakai beban atau apa-apa yang banyak seperti itu. Nah, nanti coba saya hidupin dulu alat elektronik yang lain ya, seperti AC dan lain sebagainya. Nanti kita coba cek lagi berapa arusnya yang terbaca. Oke, beberapa alat elektronik sudah saya hidupkan. Ada AC sama kompor induksi, tapi di daya cuma di 130 untuk kompor induksinya, untuk ngecek aja harusnya naik atau enggak di meteran. Kalau misalkan alat elektronik ini saya hidupkan, kita cek lagi ya di 44 enter. 44 terus enter. Nah, itu 2,3. Jadi dari 0,8 ke 2,3 dia naik sekitar 1,5 ampere seperti itu. Jadi ini fiturnya. Jadi teman-teman nanti bisa tahu tuh kalau misalkan contoh nih ya, mau naik daya nih, kira-kira saya harus naik daya ke berapa ya, itu bisa menggunakan fitur ini. Bisa dikalkulasi sendiri, nanti kalkulasinya biar saya hidupkan di video terakhir seperti itu. Nah, fitur terakhir adalah itu untuk mengetahui sisa pulsa, atau bisa mengetahui berapa sih pulsa yang udah kita pakai selama kita memakai meteran prabayar ini. Itu ceknya adalah di angka 38 enter. Nah, berarti selama meteran ini terpasang di rumah, saya itu sudah memakai sekitar berapa tadi? 663 kWh. Nah, ini adalah bukan sisa kWh ya, akumulasi kWh yang sudah dipakai di meteran ini ada 663. Kalau misalkan saya kali 1.000 rupiah misalkan, berarti udah sekitar 600.000 saya habiskan untuk hidup di sini, untuk menghidupi meteran ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada 3 fitur tadi. Untuk pertama, ngecek tegangan di 41 enter, tegangannya di 209. Terus untuk tegangan sudah sekarang ke arus itu di 44 enter, arusnya sekarang di 2,3 ampere. Dan untuk ngecek berapa akumulasi kWh yang sudah kita pakai di 663 kWh. Jadi seperti itu ya. Sip, kita lanjut ke perhitungan. Oke, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan ya. Kira-kira kalau misalkan teman-teman mau tambah daya, ke daya berapa sih? Seperti itu. Karena mayoritas kadang kita itu bingung. Misalkan ya untuk kasus saya, itu kan daya di 6 ampere atau 1300. Nah, saya kira-kira mau nambah beberapa alat elektronik, kira-kira di daya berapa sih saya nambahnya, seperti itu. Kadang kita itu bingung. Nah, biasanya kita itu ngeceknya dengan cara itu tadi, kita tengok dulu bebannya yang ada di meteran itu berapa. Nah, contoh case yang tadi ya, itu kan arusnya di 2,3 ampere. 2,3 ampere. Nah, padahal kita punya spare MCB itu di 6 ampere. Jadi masih ada sekitar berapa nih ya? 3,7 ampere ya. Nah, 3,7 ampere ini itu kalau di equals itu sama dengan 1,5 buah AC untuk 0,5 PK misalkan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambah AC 2 buah lagi ya, mau nambah AC 2 buah lagi, itu berarti tidak kuat. Karena kalau misalkan mau nambah AC 2 buah lagi itu AC 2 buah tuh kurang lebih menghabiskan sekitar 4 ampere plus minus. Jadi teman-teman tuh bisa menghitung di kebutuhan itu aslinya di ini aja, di 2,3 yang tadi ini ditambah misalkan untuk AC-nya 4 ampere, jadi sekitar 6,3 ampere. Nah, 6,3 ampere ini tidak cukup kalau misalkan di daya 1300 VA. Jadi harus dinaikin ke atasnya, yaitu di daya 2200 VA. Nah, 2200 VA ini 10 ampere. Nah, 10 ampere ini kalau misalkan kita spare dengan di sini, itu masih ada sisa sekitar 3,7 ampere. Nah, ini masih relatif aman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau naik di atasnya di daya 3500 misal, itu juga boleh, tapi menurut saya terlalu jauh perbandingannya.
seperti itu. Jadi seperti itu ya cara perhitungannya. Kita cek dulu setelah itu berapa kira-kira alatnya yang mau kita tambah. Setelah itu kita coba tambahkan ini arusnya dari beberapa buah AC tadi ke sini. Nah setelah itu kita dapetin berapa sih arus arus yang kita butuhkan, yaitu sekitar segini. Nah ini equals ke sini, bukan ini, tapi yang ini. Nah seperti itu ya perhitungannya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tambah daya, seperti itu aja cara perhitungan kasarnya ya, karena kalau perhitungan detail susah nanti cara ngitungnya. Sekian video dari saya, semoga membantu dan juga dapat menginformasikan beberapa pengetahuan. Terima kasih sebelumnya, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.